senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikan semua apa yang kita lakukan di dalam agama ini dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di kesempatan subuh hari ini insyaallah ta'ala kami ingin menyampaikan pembahasan terkait dengan tafsir ayat-ayat tentang puasa. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca dan mentadabburi itu Al-Quran. Makanya Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran. Dia adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama dari semenjak dahulu mereka sangat perhatian dengan Al-Quran manakala tiba bulan Ramadan. Mereka khatamkan itu Quran dan mereka serius di dalamnya, membacanya, merenungi makna-makna dan kandungannya. Dan sungguh sangat indah manakala Ramadan kita hiasi dengan puasa di siang harinya, kemudian kita memperbanyak tilawatul Quran di malam harinya. Maka daripada itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwa ternyata puasa dan Quran sama-sama kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa dan Al-Quran sama-sama akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, puasa akan berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu 'anit ta'ami wasyarabi wasyahawat fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, kata puasa, aku telah menghalangi dia untuk makan, minum dan syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah syafaatku kepada orang ini. Maka puasa pun memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran pun datang. Ia berkata kepada Tuhannya, "Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu 'anil naumi fil laili fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi ia untuk tidur di malam hari karena ia terus membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Maka puasa dan Quran kedua-duanya memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan dan menegakkannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini mulia sebab dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan lihat, tidaklah Al-Quran itu ada pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi mulia. Perhatikan jamaah sekalian, Quran diturunkan dari Allah, zat yang maha mulia. Yang membawa Quran ini adalah malaikat Jibril, dan dia adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau menjadi Nabi Allah yang paling mulia. Kemudian Quran ini diturunkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka menjadilah umat ini umat yang paling mulia dari seluruh umat yang ada. Kemudian tatkala Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia dari seluruh bulan yang ada. Dan tatkala Al-Quran turun
di suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam itu malam yang termulia dari seluruh malam-malam yang ada. Perhatikan bagaimana Quran itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat dia mulia. Tidaklah umat ini dimuliakan oleh Allah kecuali dengan sebab Al-Quran. Tidaklah Ramadan ini dimuliakan oleh Allah kecuali dikarenakan Quran diturunkan oleh Allah pada bulan ini. Dan tidaklah malam Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia yang kita berusaha untuk mengejar dan mencarinya, melainkan di malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat nanti, maka hendaknya kita perhatian dengan Quran. Kita baca itu Quran, kita hafalkan, dan kita renungi makna dan kandungannya. Maka insyaallah ta'ala di pertemuan subuh hari ini kita akan membaca dan mentadabburi ayat-ayat tentang puasa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang puasa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 183 sampai 187. Inilah yang akan kita bahas tafsirnya, kita renungi makna-maknanya. Nah, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita di dalam kita menjalani ibadah puasa yang mulia ini. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat tentu sangat sering kita dengar, khususnya di bulan puasa ini. Sangat sering khatib-khatib di mimbar Jumat, para duat, penceramah membawakan ayat yang mulia ini. Yang ini menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengajak orang-orang yang beriman serta mewajibkan kepada mereka untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hal tersebut Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan tujuan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita menjalankan ibadah puasa adalah agar kita menjadi insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyeru orang-orang yang beriman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam bahasa Arab ya adalah harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Dan panggilan di sini kata para ulama asalnya lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Walaupun dia digunakan juga untuk sesuatu yang dekat. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di dalam Quran menyeru dengan panggilan ya, yang artinya dalam bahasa kita wahai, itu tidak kurang lebih dari sekitar 300 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan makna dari seruan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka.
agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diseru dengan seruan ya, dalam rangka untuk mengetuk hati-hati mereka, membangunkan hati-hati mereka agar mereka bangkit menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan. Makanya diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bangkit kalian, tegakkan ibadah kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat ini. Dan perhatikan jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini seruan untuk mengagungkan keberadaan manusia-manusia yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman tatkala turun ayat ini? Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun ini ayat, karena pada waktu itu yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang beriman dan mereka dari golongan para sahabat. Walaupun ayat ini tidak hanya diperuntukkan kepada sahabat, tapi umum kepada semua orang-orang yang beriman, baik itu di masa sahabat, setelah masa sahabat, sampai di masa kita ini. Siapa yang mengaku beriman, maka diseru di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan jamaah sekalian, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah tidak katakan begitu. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa jamaah sekalian? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya yang mampu menjalankan perintah Allah adalah mereka-mereka yang beriman. Tidak semua manusia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah seru orang-orang yang beriman, karena dengan keimananlah yang bisa menggerakkan dia untuk beribadah, terutama adalah ibadah puasa yang disebutkan di dalam ayat ini. Sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, maka mereka tidak diseru di dalam ayat ini. Walaupun kata para ulama, bukan artinya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada dosa ketika meninggalkan ibadah puasa. Mereka juga berdosa, karena mereka orang-orang kafir juga dikhitab dengan khitabun taklifi, kata para ulama. Artinya mereka juga mendapatkan beban syariat, sekalipun kalau mereka jalankan di saat mereka kafir, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah yang menyebabkan terhalang dari mereka tidak diterima nafkah-nafkah mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan jamaah sekalian. Tapi tatkala mereka meninggalkan ibadah kepada Allah, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu haji, mereka juga menanggung dosa karena hal tersebut. Makanya perhatikan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawabnya orang kafir? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan bahwa dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Padahal mereka memang tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka diiqab, mendapatkan hukuman dan siksaan dikarenakan mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping dosa kekafiran mereka. Perhatikan jamaah sekalian,
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah gunakan kalimat iman. Walaupun di sana ada kalimat Islam. Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam. Tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa jamaah sekalian? Karena beda antara iman dan Islam. Orang yang sudah beriman sudah pasti Islam. Tapi orang yang Islam belum tentu beriman. Karena ada orang yang baru Islam, baru ngucapin syahadat, tapi iman belum merasuk ke dalam hatinya. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi tatkala ditanya apa itu Islam, Nabi tafsirkan dengan amalan zahir, rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini amalan-amalan zahir. Kemudian Nabi ditanya apa itu iman, Nabi jawab dengan amalan-amalan batin. Keyakinan di dalam hati, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Makanya Allah tidak katakan wahai orang-orang Islam, dah. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Supaya betul-betul tergerak itu dari dalam hati. Karena memang kita puasa dasarnya iman. Perhatikan hadisnya Nabi SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, apa dasarnya? Imanan wahtisaban. Semua itu dia lakukan karena iman. Dan semua itu dia lakukan karena mengharap pahala di sisi Allah. Baru datang keutamaan setelahnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat di dalam Quran ternyata seruan ya ayyuhalladzina amanu Allah sebutkan tidak kurang dari 89 kali. Kita baca Al-Quran itu seruan ya ayyuhalladzina amanu tidak kurang dari 89 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan ulama mengatakan seperti dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kalau kamu mendengarkan ayat-ayat yang semacam ini yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, fa'ar'iha sam'aka. Pasang baik-baik pendengaranmu. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yunha'an. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, ya, kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama, mungkin itu adalah kebaikan yang kita diperintah untuk menjalankannya, dan mungkin itu adalah keburukan yang kita diperintah untuk meninggalkannya. Makanya perhatikan saja Pak, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti perintah, kalau bukan perintah maka larangan. Tidak keluar dari 2 itu. Dan ayat tentang puasa ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Perhatikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala datangkan kewajiban puasa dengan lafaz kutiba. Kutiba artinya secara asal telah dituliskan. Kataba menulis, kutiba ya bentuk majhulnya ditulis. Kalau kita baca terjemahannya kutiba maksudnya ai furidha, telah diwajibkan bagi kalian. Loh kenapa dikatakan dengan lafaz kutiba? Kata para ulama, sebab yang namanya puasa ini Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan dan telah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Maka disebut dengan lafaz kutiba. Telah dituliskan dia. Karena kewajiban puasa Ramadan telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauhul Mahfuz,
kitab yang mencatat semua takdir-takdir seluruh makhluk. Artinya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan puasa Ramadan jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah sudah wajibkan puasa dan sudah dituliskan di Allahul Mahfuz. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, walaupun pelaksanaannya nanti kepada umat Islam Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi SAW Pak, setelah kenabian 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah, tidak ada kewajiban puasa Ramadan itu. Ya. Nah, yang sholat saja itu diturunkan oleh Allah kewajiban sholat di tahun ke-10. Bukan di tahun ke-10 Hijriah, di tahun ke-10 kenabian. Nah, Hijriah itu kan dimulai nanti saat Nabi sudah hijrah. Nah, puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan itu ada sejarahnya juga. Jadi sebelum umat Islam diwajibkan puasa Ramadan, kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk puasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Nah, dulunya puasa Asyura itu wajib. Puasa yang wajib sebelum diturunkannya puasa Ramadan. Nabi tanya, kenapa orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi jawab, ini adalah hari Najjallahu Musa min Fir'aun. Hari di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka sebagai wujud kesyukuran kami berpuasa di tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura. Nabi dengar itu, Nabi bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka semenjak itu Nabi perintahkan puasa dan Nabi SAW puasa, umat Islam juga berpuasa. Wajib ketika itu puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, nanti tahun kedua Hijriah turun ayat ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Semenjak itu Rasulullah perintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Kemudian terkait dengan puasa Asyura, Nabi bersabda, man syaa falyasum wa man syaa fala junaha alaih. Siapa yang mau puasa Asyura silahkan, siapa yang tidak ingin maka tidak ada dosa atasnya. Maka menjadilah puasa Asyura ketika itu menjadi puasa yang sunnah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kewajiban puasa ini juga bertahap. Tidak sekaligus Allah turunkan sama seperti sekarang ini. Tidak. Dulu Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa, tapi masih punya pilihan orang-orang Islam. Ya, artinya masih punya pilihan. Mau puasa silahkan, mau tidak puasa juga silahkan, tapi bayar fidyah. Walaupun dia mampu berpuasa. Ini awal-awal Islam begitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa, namun dia memilih untuk tidak berpuasa, tidak masalah. Tapi ingat, tetap wajib bayar fidyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika itu umat Islam masih diberikan pilihan. Mau puasa boleh, mau tidak puasa juga boleh, tapi tetap bayar fidyah. Baik yang mampu maupun tidak mampu. Nah, kemudian setelahnya ayat ini dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan hilal Ramadan maksudnya, maka wajib bagi dia berpuasa. Maka ketika ini ayat turun, maka tidak ada lagi pilihan. Wajib bagi yang mampu untuk berpuasa. Dan tersisalah bagi orang tua yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Boleh bagi mereka tidak berpuasa, tapi bayar fidyah. Kalau yang masih muda, yang kuat, yang sehat, maka wajib puasa, tidak boleh bayar fidyah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika itu berjalan, tapi masih ada hal yang memberatkan bagi kaum muslimin. Apa itu?
ketika diwajibkan puasa ini, kaum muslimin berpuasa, Pak, hanya ada sesuatu beban syariat yang masih berat bagi mereka. Yakni kalau misalnya ada orang yang mendapati waktu berbuka sementara dia dalam keadaan tidur, maka tidak boleh ketika dia bangun tidur untuk makan, tidak boleh. Nanti pas subuh baru boleh makan. Jadi sahurnya sekaligus bukanya. Itu ketentuannya awal-awal Islam. Nah, makanya dikisahkan dari sahabat Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu, ketika awal-awal Islam diwajibkan puasa ini, ya, itu menjadi berat bagi mereka. Nah, beliau ini tukang kayu. Biasa mengambil kayu di hutan, ya. Kemudian waktu itu siang hari Ramadan, capek beliau. Pas menjelang waktu berbuka datang ke rumahnya, saking lelahnya tertidur dia. Istrinya melihatnya, oh, merugilah kamu. Nah, pas dia bangun ternyata sudah waktu maghrib. Dia mendapati berbuka puasa dalam keadaan tertidur. Maka ketentuannya tidak boleh berbuka. Nanti pas sahur baru boleh. Maka akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Qais bin Sirmah pun karena tidak kuat, akhirnya beliau pingsan. Maka setelahnya, ya, Nabi SAW pun tahu, maka turun ayat yang menasah, yang menghapus hukum tersebut. Kemudian Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal laili. Makan dan minumlah kamu, kata Allah. Makan dan minumlah kamu sampai jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai menjelang waktu malam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu. Jadi bertahap, Pak. Ya. Sebagaimana syariat-syariat yang lain, turunnya itu tidak sekaligus seperti yang kita tahu sekarang ini. Tapi ada sejarahnya, ada tahapan-tahapannya. Sama seperti sholat, Pak. Dulu tidak ada sholat 4 rakaat itu. Yang ada itu cuma sholat 2 rakaat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kewajiban sholat 4 rakaat untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam pensyariatan itu. Nah, kemudian jamaah sekalian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, kutiba alaikumusiyam, mewajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz as-siyam di dalam Al-Qur'an sebanyak 8 kali. Sementara kata as-saum, siyam dengan saum artinya sama, puasa. Kalau lafaz saum Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran 1 kali saja. Siyam lebih banyak. Walaupun sama saja maknanya sebenarnya, puasa juga. Nah, puasa itu apa? Puasa itu kata para ulama artinya imsak, menahan. Orang yang menahan diri tidak mau bicara namanya shaimun anil kalam. Dia puasa tidak mau bicara. Orang yang bergadang di malam hari, orang Arab berkata shaimun anin naum. Dia puasa tidak mau tidur, bergadang. Iya. Nah, adapun puasa yang kita inginkan dan kita laksanakan syariatnya di bulan Ramadan, ulama mendefinisikan puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biimsakin anil akli wasyurbi wasyahawat wal jima'i. Dia menahan diri dari makan, minum, jima, melakukan hubungan suami istri, wasailul mufattirat, dan semua yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai dengan niat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini definisi puasa. Jadi orang yang berpuasa dia beribadah kepada Allah. Karena ada juga orang yang tidak mau makan, tidak mau minum, bukan karena beribadah, mogok makan. Puasa juga dia.
Tidak mau makan juga dia, tapi bukan ibadah, mogok makan. Atau sebagian orang yang misalnya disuruh operasi, dokter menyarankan puasa dulu Pak. Iya, jangan makan dulu. Puasa juga dia, tapi bukan ibadah. Orang yang berpuasa dia niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia beribadah? Dia tahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Pokoknya ada 3: makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Ini kalau dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan ingat, maka batallah puasanya. Beda kalau dia dalam keadaan lupa. Kalau dia makan, minum, dan melakukan hubungan dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Man akala aw syariba wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Siapa yang sedang makan dan minum padahal dia puasa lupa, maka teruskan aja puasanya, kata Nabi. Kenapa? Karena Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Tapi kalau sudah ingat ya harus berhenti. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kalau lupa maka tidak masalah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu waktunya. Itu waktunya. Makanya Nabi SAW bersabda terkait dengan puasa ini awal mulanya. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'addinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu, makan sahurlah kamu, makan dan terus makan. Hatta tasma'u ta'dina ibni ummi maktum, sampai kau dengar azan subuhnya ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah makan dan minum di situ. Ini menunjukkan kepada kita, nanti kita berhenti makan dan minum kapan? Ketika dengar azan subuh. Sekarang orang menjadikan adanya waktu imsak, biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, boleh tidak kita makan dan minum walaupun sudah datang waktu imsak? Jawabnya boleh saja. Karena yang menjadi kepastian tidak boleh sudah makan dan minum ketika dengar azan subuh berdasarkan hadis tadi. Tapi orang biasa untuk berhati-hati saja, menjadikan 10 menit itu untuk hati-hati saja. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kembalikan kepada Quran dan hadis, nanti kita berhenti makan dan minum pas saat dengar azan subuh. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu awal mulanya. Kemudian selesainya sampai matahari terbenam. Dan itu ditandakan dengan azan maghrib yang dikumandangkan. Kalau kita ragu, apakah sudah masuk ini azan maghrib? Apakah sudah terbenam ini matahari? Ragu, asalnya ditahan dulu. Sampai kapan? Sampai kita yakin bahwa matahari sudah terbenam, azan subuh sudah dikumandangkan. Baru setelahnya kita berbuka. Makanya kalau ragu-ragu jangan dulu berbuka, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'an niyah, harus disertai dengan niat. Yang namanya puasa itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu ditentukan oleh niatnya. Dan terkhusus puasa, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Menunjukkan bahwasanya puasa itu niatnya boleh dari malam. Dari malam kapan, Ustaz? Malam itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Nah, sudah boleh berniat di situ. Sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar. Orang yang bangun makan sahur itu sudah niat. Ini jamaah sekalian. Kemudian yang namanya niat itu kata para ulama mahalluhal qalbu, letaknya di dalam hati. Kalau sudah kita berniat di dalam hati untuk berpuasa, maka sudah sah niat kita. Ini para jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir terkait dengan hikmah puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dan hikmah dari kita berpuasa. Makanya tanda Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita ataukah tidak,
dilihat bukan sekarang, Pak. Dilihat nanti setelah Ramadan. Apakah semakin bertingkat ketakwaannya kepada Allah ataukah tidak? Atau semakin kurang? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebab Allah menjadikan syariat puasa la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati dengan puasa betapa banyak ketakwaan-ketakwaan yang bisa kita petik. Dengan puasa akan memutus syahwat. Nah, akan membendung gejolak syahwat kita. Makanya Nabi SAW bersabda kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang diberikan kemampuan untuk puasa silakan berpuasa. Siapa yang diberikan kemampuan untuk menikah, siapa yang diberikan kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan memutuskan syahwatnya. Ini jamaah sekalian, dan ini bahagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Dalam satu riwayat, sulsilatis syayatin, setan-setan itu diikat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda anak Adam itu. Wah Ustaz, di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, betul dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat kepada Allah? Ulama mengatakan bahwasanya maksiat ada walaupun di bulan Ramadan karena sebabnya itu ada dua. Yang pertama, yang namanya maksiat dan dosa itu bukan hanya bersumber dari setan, tapi terkadang jiwa kita sudah apa? Sudah terlalu buruk. Nah, sehingga jiwa kita sudah menjadi setan, Pak. Sehingga tidak butuh dengan rayuan dan bujukan setan, sudah otomatis dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa di bulan Ramadan tetap masih ada maksiat kepada Allah? Karena yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang paling besarnya. Iya, setan-setan yang paling besarnya. Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan wasufidatis syayatin maradatul jin. Dan setan-setan itu dibelenggu, maksudnya adalah setan-setan yang paling durhaka. Nah, kalau yang kecil-kecilnya masih berkeliaran. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, moga bermanfaat bagi kita tafsir dari ayat di surat 183 ini. Naam, sebagai ilmu bagi kita, tambahan ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini, menyempurnakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui semangat kita hingga kita pun terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berlalu Ramadan itu, semakin tinggi semangat kita untuk senantiasa melakukan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.